Halo Bapak Ibu semua, kembali lagi dengan AD Channel yang membahas tentang info terupdate ASN dan pensiunan Indonesia. Gaji ASN dan pensiunan akhirnya naik. Ini bukan sekadar wacana atau rumor. Hari ini Menteri Keuangan secara resmi mengumumkan kenaikan gaji sebesar 16% untuk aparatur sipil negara ASN dan para pensiunan sampai di APBN 2023. Banyak yang bertanya-tanya apakah ini benar, kapan mulai berlaku, bagaimana dengan tunjangan dan insentif lainnya. Di video ini kita akan kupas tuntas semua informasi resmi yang sudah diumumkan pemerintah. Jangan sampai ketinggalan detail pentingnya, karena ini menyangkut kesejahteraan jutaan ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia. Kenaikan gaji ini tentu membawa dampak besar bagi perekonomian, mulai dari daya beli masyarakat hingga kondisi keuangan negara. Tapi yang lebih penting, berapa angka pastinya setelah kenaikan? Apakah semua ASN dan pensiunan mendapatkan kenaikan yang sama? Jangan buru-buru berasumsi, karena ada beberapa poin penting yang harus Anda ketahui sebelum mengambil kesimpulan. Tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham. Dan pastikan Anda mendapatkan informasi langsung dari sumber terpercaya. Jika Anda ASN atau pensiunan, informasi ini sangat penting untuk masa depan keuangan Anda. Langsung saja kita bahas semuanya secara lengkap dan jelas. Baiklah, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Hari ini benar-benar menjadi kabar gembira bagi para aparatur sipil negara ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia. Setelah sekian lama akhirnya Menteri Keuangan secara resmi mengumumkan kenaikan gaji sebesar 16%. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN 2025 ini bukan sekadar janji atau wacana kosong, tapi sudah dipastikan menjadi kebijakan yang akan segera diterapkan. Jadi kalau Anda seorang ASN aktif atau pensiunan, pastikan Anda mengikuti pembahasan ini. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kapan kenaikan ini mulai berlaku? Keputusan resmi dari Menteri Keuangan, kenaikan gaji ASN dan pensiunan ini akan mulai diterapkan pada tahun 2025, dan anggarannya sudah dialokasikan dalam APBN. Nah, untuk tahun ini pencairan fokus pada dua kelompok besar. Pertama adalah para pensiunan yang sudah mengurus administrasi lengkap dan lolos verifikasi. Kedua adalah mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja atau pensiun dini. Karena restrukturisasi organisasi atau efisiensi anggaran, beberapa instansi yang sudah dipastikan mulai mencairkan dana kepada pegawainya antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan sejumlah BUMN besar seperti PT Pos Indonesia, Telkom, dan beberapa perusahaan daerah yang sebelumnya melakukan rasionalisasi pegawai. Untuk wilayah hampir semua provinsi sudah masuk tahap pencairan, tapi memang dimulai dari kota-kota besar. Wilayah lain akan menyusul dalam minggu ini. Jadi kalau kamu belum menerima itu, bukan berarti kamu enggak masuk. Daftar bisa jadi hanya menunggu giliran saja. Ada hal yang harus kamu pastikan sebelum berharap dana masuk. Yang pertama dan paling penting adalah memastikan bahwa kamu memang termasuk dalam daftar penerima tahap ini. Ini dia bagian yang membuat banyak orang bingung. Karena daftar ini memang tidak dipublikasikan secara terbuka satu persatu ke media sosial, melainkan melalui jalur resmi masing-masing instansi. Untuk mengetahuinya, kamu bisa cek melalui portal resmi instansi tempat kamu pernah bekerja, atau melalui email resmi jika kamu pernah mengisi formulir digital pensiun sebelumnya. Beberapa instansi juga mengirimkan notifikasi via SMS atau WhatsApp resmi. Tapi hati-hati, pastikan pesan yang kamu terima itu benar-benar dari sumber resmi. Jangan sampai tertipu oknum atau penipuan berkedok pencairan dana pensiun. Ngomong-ngomong soal penipuan, sekarang marak modus penipuan berkedok verifikasi dana pensiun. Mereka biasanya akan minta data pribadi, seperti NIK, nomor rekening, bahkan kode OTP yang seharusnya rahasia. Jadi sekali lagi, kalau kamu dapat pesan atau telepon yang mengatasnamakan instansi pemerintah, tapi nadanya mendesak atau minta transfer uang dulu untuk mempercepat pencairan, bisa dipastikan itu penipuan. Ingat, pencairan dana pesangon dan pensiun tidak dipungut biaya apapun. Prosesnya gratis dan langsung masuk rekening yang terdaftar. Dan lalu gimana kalau kamu belum dapat info apapun sampai sekarang? Kamu tidak termasuk penerima? Belum tentu, karena banyak kasus di mana orang sebenarnya termasuk penerima, tapi datanya belum terupdate di sistem. Misalnya kamu pindah alamat, ganti nomor HP, atau bahkan rekening banknya tutup dan diganti yang baru.
tapi belum dilaporkan ke pihak instansi atau tidak diinput ulang dalam sistem, inilah pentingnya untuk melakukan konfirmasi manual. Beberapa instansi menyediakan hotline khusus untuk menanyakan status pencairan, dan kamu bisa langsung telepon atau kirim ke bagian kepegawaian atau keuangan di instansi tempat kamu terakhir bekerja. Kalau kamu sudah merasa memenuhi syarat dan masih belum menerima dana, kamu juga bisa datang langsung ke kantor cabang bank yang bekerja sama, terutama kalau kamu punya bukti surat pensiun atau surat pemutusan hubungan kerja yang sah. Biasanya bank akan membantu mengecek apakah namamu sudah masuk sistem pencairan atau belum. Beberapa bank bahkan menyediakan layanan verifikasi langsung di counter tertentu. Jadi kamu bisa datang dengan membawa KTP, buku tabungan dan dokumen pendukung, lalu petugas akan bantu cek status pencairanmu. Ada beberapa kasus yang hanya butuh waktu kurang dari sebulan sampai dana benar-benar masuk ke rekening. Lalu bagaimana kalau kamu bukan pensiunan langsung, tapi anak atau cucu dari pensiunan lama? Jawabannya bisa banget, dan bahkan sangat disarankan banyak pensiunan yang sekarang sudah lanjut usia kesulitan akses, atau bahkan tidak paham cara cek data secara digital. Disinilah peran keluarga jadi sangat penting. Jari dengan saksama ketentuan dalam peraturan terbaru, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses pencairan dana. Anda bisa mengkonsultasikan dengan para pakar keuangan. Mengingat jumlah pesangon yang sangat besar, buatlah strategi investasi yang bijak, agar dana tersebut tetap terjaga dan berkembang. Persiapkanlah diri sejak dini jika Anda masih dalam masa aktif bekerja. Mulai rancang perencanaan keuangan Anda. Lantas bagaimanakah skema pesangon kali ini? Anda dan para pensiunan lainnya pasti bertanya-tanya mengenai mekanismenya. Berdasarkan informasi yang sudah tersedia, kebijakan ini tidak serta-merta berlaku untuk seluruh pegawai yang memasuki masa pensiun. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi serta durasi masa kerja, dan juga jabatan atau golongan tertentu. Oleh karena itu sangat penting setiap calon pensiunan untuk benar-benar memahami detailnya. Landasan utama dari kebijakan ini adalah kesejahteraan serta keadilan bagi para pegawai yang telah mendedikasikan hidupnya untuk negara, bukan sekedar memberikan keuntungan bagi segelintir pihak tertentu. Kebijakan terbaru ini memberikan efek positif terhadap perekonomian nasional. Bayangkan saja skema pesangon mencapai 1 miliar. Daya beli masyarakat juga akan meningkat secara signifikan, yang sebelumnya mereka harus berhitung cermat dan hemat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dan kini Anda dan mereka bisa lebih tenang dalam mencukupinya. Kesempatan untuk berinvestasi atau merintis usaha baru semakin terbuka lebar. Inilah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di sektor usaha, kecil dan menengah. Oleh karena itu kebijakan ini tidak hanya menjadi solusi bagi kesejahteraan pensiunan, tetapi juga sebagai langkah strategis yang memperkuat perekonomian negara. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah mengenai sumber pendanaan untuk membiayai skema pesangon ini. Apakah kebijakan ini akan menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara? APBN pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini telah melalui kajian mendalam. Sumber pendanaannya dirancang melalui berbagai strategi, termasuk optimalisasi penerimaan negara, serta pengelolaan investasi jangka panjang. Keberlanjutan skema pensiun ini dapat terjaga dalam jangka panjang bagi generasi muda, dampak positif bagi para pekerja muda. Dengan adanya skema pensiun yang lebih menarik, maka semakin banyak individu yang akan tertarik untuk bergabung sebagai aparatur negara. Kebijakan ini juga dapat mendorong perusahaan swasta untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Kapankah kebijakan ini mulai berlaku? Berdasarkan informasi yang beredar, penerapan kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap. Ada beberapa tahapan yang harus dilewati sebelum seluruh pensiunan bisa merasakan manfaatnya secara penuh. Landasan utama dari kebijakan ini adalah kesejahteraan serta keadilan bagi para pegawai yang telah mendedikasikan hidupnya untuk negara, bukan sekedar memberikan keuntungan bagi segelintir pihak tertentu. Yang jelasnya kini prosesnya sudah dimulai dalam beberapa bulan mendatang. Bagaimana menurut Anda? Apakah kebijakan ini sudah tepat ataukah masih ada aspek yang perlu diperbaiki? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sekian informasi yang kami berikan. Ikuti terus perkembangan informasi ini. Jangan lupa subscribe dan support AD Channel